Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Aryoseto dengan NIM 142210219. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 periode Januari sampai Maret 2026. Bank itu merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank harus menjaga kesehatan keuangan, kecukupan modal, serta kemampuan likuiditas agar mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami penerapan akuntansi perbankan pada PT Bank Sentral Asia Tbk, khususnya terkait kewajiban segera simpanan pihak ketiga, komitmen dan kontingensi, pendapatan bunga, rasio keuangan, serta manajemen risiko perbankan. PT Bank Sentral Asia Tbk itu merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1957. Nah, BCA itu dikenal memiliki basis dana murah atau CASA yang sangat kuat, jaringan layanan yang luas, serta posisi likuiditas dan permodalan yang sangat baik. Berdasarkan laporan triwulan 1 tahun 2026, BCA memiliki total modal sebesar 262,67 triliun dan rasio kecukupan modal atau CAR sebesar 27,52%. Angka ini jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh OJK. Lalu, untuk yang bagian pertama, kewajiban segera dan simpanan pihak ketiga. Nah, dalam laporan keuangan BCA, sumber pendanaan terbesar berasal dari simpanan pihak ketiga yang terdiri atas giro, tabungan, dan deposito. Nah, komposisi dana pihak ketiga BCA pada triwulan 1 2026 itu didominasi oleh CASA sebesar 84,85% yang terdiri dari giro sebesar 35,90% dan tabungan sebesar 48,95%. Nah, sementara deposito itu berkontribusi sebesar 15,15%. Kewajiban segera merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh bank, seperti bunga yang masih harus dibayar, transfer masuk yang belum diselesaikan, dan kewajiban operasional lainnya. Perbedaan utama antara kewajiban segera dan simpanan pihak ketiga adalah bahwa kewajiban segera muncul dari aktivitas operasional bank, sedangkan simpanan pihak ketiga merupakan sumber pendanaan utama yang berasal dari masyarakat. Nah, simpanan dari bank lain itu memiliki resiko likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dana nasabah retail karena nominalnya besar dan dapat ditarik dalam waktu singkat. Oleh karena itu, bank harus menjaga kecukupan aset liquid untuk mengantisipasi potensi penarikan dana tersebut. Ini untuk contoh jurnal. Lalu kita ke bagian 2, komitmen dan kontingensi. Komitmen dan kontingensi itu dicatat dalam rekening administratif karena belum memenuhi definisi aset maupun kewajiban yang diakui dalam neraca. Nah, contoh komitmen yang dimiliki bank itu antara lain ada fasilitas kredit yang belum digunakan oleh debitur, lalu ada letter of credit yang belum direalisasikan. Sedangkan contoh kontingensi itu meliputi garansi bank, ada juga standby letter of credit. Nah, berdasarkan laporan BCA,
Total exposure transaksi rekening administratif itu mencapai 512,33 triliun pada Maret 2026. Nah, pencatatan komitmen dan kontingensi sangat penting karena apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan resiko kredit, resiko likuiditas, serta berpotensi mengurangi modal bank apabila kewajiban tersebut terrealisasi di masa depan. Ini untuk analisisnya. Lalu kita ke bagian 3, pendapatan dan beban bunga. Nah, pengakuan pendapatan bunga pada bank mengikuti PSAK 71 itu menggunakan metode Effective Interest Rate atau EIR. Nah, metode ini mengharuskan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat aset keuangan dan suku bunga efektif yang berlaku. Sebagai simulasi, apabila BCA itu memberikan kredit sebesar 2 miliar rupiah dengan bunga efektif 12% per tahun, maka pendapatan bunga teoritis selama satu kuartal adalah 2 miliar dikalikan 12% dikalikan 3 per 12, hasilnya 60 juta. Untuk jurnal akuntansinya, itu debit piutang bunga 60 juta, kredit pendapatan 60 juta. Nah, namun apabila kualitas kredit itu menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, maka pengakuan pendapatan bunga harus mempertimbangkan PSAK 71 terkait expected credit loss dan pembentukan CKPN. Dalam kondisi tersebut, bank harus lebih berhati-hati dalam mengakui pendapatan bunga agar tidak menimbulkan overstatement laba. Lalu ke bagian 4, analisis rasio keuangan. Nah, berdasarkan laporan BCA triwulan 1 2026 diperoleh beberapa rasio utama. Pertama, Capital Education Adequacy Ratio atau CAR sebesar 27,52%. Nah, angka ini menunjukkan kemampuan permodalan BCA itu sangat kuat dalam menyerap resiko kerugian. Lalu kedua ada Liquidity Coverage Ratio atau LCR. Itu sebesar 307,44%. Nah, nilai ini jauh di ketentuan minimum 100% sehingga menunjukkan posisi likuiditas yang sangat baik. Lalu ketiga ada Net Stable Funding Ratio atau NSFR, itu sebesar 159,38%. Nah, angka ini juga berada di atas ketentuan minimum regulator dan menunjukkan struktur pendanaan yang stabil. Selain itu, dominasi CASA sebesar 84,85% itu menunjukkan bahwa BCA memiliki biaya dana relatif rendah dibandingkan banyak bank lainnya. Secara keseluruhan, rasio-rasio tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan BCA berada dalam kategori sangat sehat. Lalu yang bagian 5, resiko dan manajemen resiko, itu terdapat tiga resiko utama yang dihadapi BCA, yaitu pertama ada resiko kredit. Nah, resiko kredit muncul akibat kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajibannya. Untuk mengelola resiko ini, BCA menerapkan analisis kredit yang ketat, penentuan kualitas kredit, dan pembentukan CKPN sesuai PSAK 71. Lalu yang kedua ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini muncul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. BCA mengelola resiko ini melalui pemantauan LCR, NSFR, proyeksi arus kas, kontingensi funding plan, serta early warning indicator. Lalu yang ketiga ada resiko pasar. Resiko pasar itu muncul akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar. Nah, BCA melakukan pemantauan posisi devisa, pengelolaan aset dan liabilitas, serta testing untuk mengendalikan resiko pasar.
Lalu ada kebijakan manajemen risiko BCA. Nah, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Sentral Asia (TBK) itu memiliki kondisi keuangan yang sangat baik pada triwulan 1 tahun 2026. Hal ini tercermin dari tingginya CAR sebesar 27,52%, LCR sebesar 307,44%, dan NSFR sebesar 159,38%, yang seluruhnya berada jauh di atas batas minimum regulator. Nah, selain itu, struktur pendanaan yang didominasi CASA sebesar 84,85%, memberikan keunggulan kompetitif bagi BCA dalam menjaga biaya dan stabilitas likuiditas. Nah, dengan penerapan manajemen risiko yang baik serta posisi modal dan likuiditas yang kuat, BCA menunjukkan tingkat ketahanan yang tinggi dalam menghadapi dinamika ekonomi dan risiko perbankan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.